Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan fungsi logaritma. Kita masuk ke pertidaksamaan fungsi logaritma. Nah, apa sih pertidaksamaan fungsi logaritma itu? Iya, betul banget. Kalau pertidaksamaan biasanya dilambanginnya dengan apa? Iya, tanda kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, betul. Nah, kalau kita definisikan, pertidaksamaan logaritma itu pertidaksamaan yang numerusnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Nah, syarat untuk mengerjakan pertidaksamaan fungsi logaritma, ada yang tahu nggak? Ada berapa sih? Nah, betul banget, ada 2 ya. Yang pertama, kita harus cari dulu syarat numerusnya ya. Dan yang kedua, kita harus cari syarat pertidaksamaannya. Nah, syarat numerus ini, kalau misalkan kita punya 2 fungsi nih, fungsinya itu fx dengan gx misalkan. Nah, untuk mencari syarat numerus, kita cukup membuat fx ini lebih dari 0 dan juga gx-nya lebih dari 0. Nanti kita cari nilai dari variabelnya ya di setiap fungsinya. Nah, kalau untuk syarat pertidaksamaan, nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan fungsi logaritma berdasarkan syarat basis yang ditentukan. Nanti bakalan kita lihat ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui sifat dari fungsi logaritma. Nah, sifat-sifatnya itu terdapat 2 macam ya untuk pertidaksamaan. Ada yang monoton naik dan ada yang monoton turun. Nah, sekarang untuk sifat fungsi logaritma yang monoton naik dulu. Jadi, monoton naik ini dikatakan kalau misalkan nilai A-nya itu lebih dari 1. Ingat A itu sebagai apa tadi? Iya, A sebagai basisnya ya. Jadi syaratnya untuk monoton naik A-nya lebih dari 1. Nah, maka berlaku seperti ini. Jika kita memiliki A log fx lebih dari A log gx, maka syarat pertidaksamaannya itu menggunakan ini ya, yang biru nih, syarat pertidaksamaan. Jadi kalau kita punya fungsinya itu A log fx lebih dari A log gx, maka fx-nya lebih dari gx gitu ya. Perhatikan nih tandanya, kalau lebih dari berarti nanti syarat pertidaksamaannya juga akan lebih dari. Kemudian jika kita memiliki A log fx lebih dari sama dengan A log gx, nah sama seperti tadi ya, hanya di sini diberi sama dengan. Kemudian jika A log fx kurang dari A log gx, maka tandanya sama juga, kurang dari. Nah, kalau di sini kurang dari sama dengan, maka syarat pertidaksamaannya juga menggunakan sama dengan. Nah, untuk yang warna orange, nah ini sama saja seperti syarat numerus tadi, di mana fx-nya kita buat lebih dari 0 dan gx-nya juga kita buat lebih dari 0. Oke, nah kemudian kalau untuk monoton turun berarti syaratnya apa? Iya, A-nya itu berada di antara 0 dan 1. Berarti sifat-sifatnya adalah berikut ini. Nah, jika kita memiliki A log fx lebih dari A log gx, maka syarat pertidaksamaannya menjadi kurang dari ya, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Kalau di sininya lebih dari sama dengan, berarti di syarat pertidaksamaannya apa? Iya, jadi kurang dari sama dengan gitu. Kalau misalkan kita punya A log fx kurang dari A log gx, berarti di syarat pertidaksamaannya dibalik ya, menjadi lebih dari. Nah, kalau kita punya kurang dari sama dengan, berarti nanti syarat pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Dan untuk yang orange, tadi apa yang orange? Syarat numerus. Nah, syarat numerus ini sama semua ya, baik untuk monoton turun atau monoton naik gitu ya. Jadi cukup fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga lebih dari 0 gitu. Oke, sudah paham sampai sini teman-teman?
Oke, nah jika sudah paham, kita mulai masuk ke contoh soalnya nih, supaya nanti adik-adik bisa lebih memahami lagi apa sih itu pertidaksamaan logaritma dan bagaimana cara mendapatkan himpunan penyelesaian dari fungsi pertidaksamaan logaritma. Mari kita simak. Oke, di contoh soal yang pertama di sini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log x kuadrat lebih dari sama dengan 2 log 2x min 1. Nah, kita masuk ke pengerjaannya. Oke, ingat ya tadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan fungsi logaritma, kita membutuhkan 2 syarat. Syarat yang pertama apa namanya? Iya, syarat numerus. Berarti kita mencari dulu syarat numerusnya. Berarti dari pertidaksamaan ini syarat numerusnya itu apa? Iya, syarat numerusnya itu x kuadrat dulu ya. Yang ini sih fx. Fx-nya kita buat lebih dari 0, berarti x kuadrat lebih dari 0, maka x-nya juga lebih dari 0. Kemudian yang kedua adalah 2x min 1 lebih dari 0, maka x-nya sama dengan 1/2 ya, atau setengah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan syarat numerus, kita mencari syarat pertidaksamaannya nih. Berarti kalau misalkan di sini basisnya adalah 2, berarti A-nya lebih dari 1. Nah, artinya kita menggunakan syarat pertidaksamaan yang tidak berubah ya. Fx lebih dari sama dengan gx, berarti x kuadrat lebih dari sama dengan 2x min 1. Nah, jika kita selesaikan, maka mendapatkan x min 1 kuadrat lebih dari 0. Nah, setelah kita uji coba titiknya nih, maka kita akan mendapatkan x-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, setelah kita memiliki beberapa titik nih, di mana yang pertama adalah x-nya lebih dari 0, yang kedua x-nya lebih dari setengah, dan yang ketiga adalah x-nya kurang dari 1, maka kita buat sebuah garis bilangan. Nah, di mana titik-titiknya adalah 0, setengah, dan 1. Tadi katanya x-nya lebih dari 0, berarti panahnya kemana nih? Iya, yang 0 panahnya ke kanan ya. Nah, untuk x-nya lebih dari setengah juga sama panahnya ke kanan. Dan yang terakhir x-nya kurang dari sama dengan 1, berarti panahnya ke kiri, betul. Nah, kalau gitu irisan daerahnya itu yang mana? Iya, betul banget, irisannya itu x-nya di antara setengah dan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x-nya di antara setengah dan 1, di mana x ini anggota bilangan real gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Oke teman-teman, mungkin itu saja video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajarannya sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.